cipta kreasi dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan kembali lagi mendengarkan podcast tentang dunia pendidikan. Tentu saja anak-anak kita yang berada di kelas 11 akan meningkat ke kelas 12 bingung dan bimbang memilih mana yang terbaik menurut mereka. Tapi untuk itu saksikan dulu podcast ini baru tentukan pilihannya. Maka saat ini kami ada di Holistic Consulting, rumah psikolog yang berada di Jalan Raya Kalimanggis, nomor 61A, Jatikarya. Dengan Ibu siapa? Oke, perkenalkan saya Ibu Herlina Tentriwati. Saya berprofesi seorang psikolog yang menekuni psikologi pendidikan, psikologi industri yang berkaitan sama kebutuhan-kebutuhan industrial. Dan kalau tema kita hari ini kan mengangkat psikologi pendidikan. Betul. Ya, sesuai dengan kebutuhan ya Pak. Betul. Jadi kita akan mengulik dunia seputar pendidikan yang berkorelasi pada saat sekarang, pemilihan jurusan yang sesuai dengan bakat dan minat anak-anak. Betul, karena kelas 11 kali ini Bu akan segera naik ke kelas 12. Jadi mereka harus pasti menemukan langkah mereka. Karena ketika mereka nanti salah memilih langkah, maka akan sulit ke depannya. Nah, untuk itu saya mau bertanya, Bu. Bagaimana ketika nilai mereka itu kolerasinya mungkin dengan jurusan IPA. Tapi pembawaannya dia, anak itu pengennya ngambilnya ke IPS atau bahasa atau bahasa. Itu apa yang harus dilakukan untuk seorang anak, Bu? Ya, bagus sekali ya. Ini artinya kan Mas sendiri kan menemukan sendiri ya fenomena Betul, ini masyarakat betul. terjadi. Iya. Jadi tidak jarang orang tua maupun anak-anak itu kesulitan sebenarnya gitu ya. Sampai mereka mengalami sebuah kerugian yang luar biasa. Ya, kerugian sangat amat dari sisi waktu, tenaga dia, Betul. udah habis effortnya gitu ya, memasuki jurusan yang keliru. Ya, jelas kan di situ juga ada biaya. Nah, oleh karena itu intervensi atau peran ya para psikologi yang berkaitan dengan pendidikan di sini sangat dibutuhkan untuk memberikan solusi terhadap mereka. Nah, bagaimana orang tua harus juga kenal apa potensi dasar anak kita, bagaimana mengenali minat dan bakatnya mereka. Ini harus melalui dengan sebuah asesmen yang lebih akurat sehingga kita betul-betul tidak salah langkah nantinya. Seperti yang tadi Mas bilang, bahwa kok ini hasil rapotnya IPA bagus semua, tapi ternyata kesehariannya dominasinya dia warnanya IPS. Betul. Nah, ini kan polemik ya jadinya ya, persoalan buat orang tua dan pihak guru mau mengarahkan kemana jurusan. Nah, kita ada di tengah, psikologi itu ada di tengah, akan memotret, bahasanya kita akan membidik dari kemampuan potensi dasar anak-anak. Kita akan melihat bagaimana kemampuan kognitifnya, karena kita akan mengukur IQ mereka, intelijensi mereka. Di situ kan ada ranah itemsnya yang akan turunannya, kemampuan numeriknya, kemampuan bekerja dengan angkanya, itu kan semua ranah-ranahnya kognisi nih. Nanti bagaimana sikap kerjanya? Sikap kerja di sini kaitan sama belajarnya mereka, keseharian mereka. Di situ ada ketelitian mereka, kecerdasan untuk melihat strategi perencanaan belajarnya mereka, itu akan terukur, akan terlihat semua hasilnya nanti. Dan tidak terlupa di sini ada faktor kepribadian. Kita akan nggak bisa lihat juga ini ada anak yang introvert, tapi dia maunya atau istilahnya di judgment untuk memilih pilihan jurusan yang kontradiktif dengan kepribadiannya dia, itu gimana? Itu kan persoalan besar. Nah, inilah peran kita akan memberikan jawaban untuk kebutuhan para orang tua dan siswa-siswa, dan pihak guru atau sekolah nanti terbantukan. Gitu, khususnya kami ini sebagai guru BK, guru bimbingan konseling di salah satu SMA di Jakarta ya? Di Jakarta Timur, Bu. Jadi saat ini adalah saat bagaimana siswa ini datang ke kami, saya ngambil IPA Pak, besoknya berubah lagi Pak, nggak jadi Pak, IPS aja. Loh Pak, menurut orang tua saya bahasa aja. Kalau kita kan sebagai guru cuman, nah ini menurut kami begini gitu kan, tapi menurut orang tua saya begini Pak. Nah, ini mana Bu solusi yang terbaik yang harus kami pilih untuk kepentingan anak gitu, bukan egois kami sebagai guru BK ataupun
egois orang tua sebagai individu gitu. Oke. Bagaimana solusi Ya. yang bisa diberikan? Ini artinya kan saya bilang bahwa di masyarakat terjadi yang namanya fenomena terhadap masalah di rumah. Ya, di rumah yang tidak terpecahkan sampai ke anaknya saja maupun sampai pihak sekolah. Kemana sih kalau kita nggak tahu saya tujuannya kemana? Ya, saya nggak ngerti nih. Nah, itu jadi salah kaprah kan. Ketika kita tahu persoalan ini, kita lari ke siapa sih? Ahlinya kan. Iya betul. Nah, kan nggak bisa dong kita menentukan, udahlah kamu lurus aja ke sana. Sementara nih anak taunya atau orang tua maunya, anak belum tentu kenal, orang tua juga belum kenal karakteristik atau potensi yang dimiliki anaknya. Guru hanya berdasarkan akademik. Iya. Sementara aspek yang ada di tiap manusia itu 3 aspek yang kita akan gali, kita akan melihat di situ. Kognitif, afektifnya, afeksinya, bagaimana dia memiliki kepribadian seperti apa, dan sampai ke konasinya, konatifnya, bagaimana sikap kerjanya, implementasinya terhadap kemampuannya dia. Nah, itu yang akan kita kupas di situ, akan memberikan pengetahuan orang tua. Nah, tadi kalau persoalan seperti apa, nah kita edukasi dulu deh. Kita memberikan gambaran-gambaran kepada orang tua, pengetahuan tentang manfaat daripada asesmen tersebut. Asesmen psikologi yang berkaitan minat dan bakat anak. Nah, kan kita akan memberikan kontribusi terhadap pihak sekolah. Ini loh, bukan hanya aspek akademik yang kita lihat. Ternyata manusia itu sangat unik. Oke lah di si aspek akademiknya bagus di IPA kayak tadi, ya kan? IPA, tapi kesehariannya atau mungkin parameter yang dilakukan pihak sekolah hanya pengamatan saja, Iya. atau hanya lihat dari nilai rapot lah, katakan Iya. begitu, dominan ya. Tapi ternyata aspek yang lain belum terukur. Kan kita harus mengukur akurat, validitas dan reliabilitas, mengukur apa yang mau diukur sesuai dengan kemampuan dari alat tersebut untuk mengukur kognisi misalnya, mengukur sikap kerja, kepribadian, itu juga memang ada toolsnya masing-masing. Kalau kita hanya sebatas pengamatan, manusia itu kayak gunung es yang tidak kelihatan, itu lebih luas di bawahnya. Jadi alangkah baiknya tadi ya, kita kembali lagi kerjasama dengan pihak-pihak yang memang di bidangnya, profesi di bidangnya. Berarti memang harus ada asesmen yang lebih Betul. mendalam lagi kepada komprehensif, karena semua lagi. pendekatannya melihat dari semua faktor gitu loh. Kan wujudnya Mas sendiri pribadi atau sebagai guru, pendekatannya seperti apa yang dilihat? Hanya Karena dari segi nilai saja yang ada, terlihat dari nilai itu Iya. aja. Apakah misalnya kayak gini? Dan itu juga kemampuan kita kan 150 anak, satu guru BK, itu kita juga kewalahan juga. Dan parameter ya, saya balik lagi parameter atau indikator apa yang dijadikan acuan untuk memotret bahwa jurusan dia itu sesuai. Kalau berdasarkan akademik, penilaiannya apa? Nilai sehari-hari dari ujian harian, atau apalagi faktor yang menjadi parameter untuk mengukur apakah anak tersebut memang nilainya itu sesuai dengan kemampuannya dia. Kalau dia ada berlaku sistem masih bisa nyontek, atau mungkin ada faktor eksternal lain yang mempengaruhi nilai jadi bagus, bisa jadi salah kaprah kalau jadi indikatornya adalah pengukuran dilihat dari skala nilai akademiknya saja. Karena balik lagi ya kesimpulannya, manusia itu sangat unik, dia beragam sekali aspek yang harus jadikan parameter di tolok ukurnya. Apakah orang tuanya perlu juga Bu kita berikan edukasi juga? Sangat Gitu, agar Bapak. Kadang kemauan anak-anak mau ngambil jurusannya Fakultas Hukum, orang tuanya pengen ngambilnya dia jurusannya hubungan internasional, kan berbeda ini Bu. Iya. Ini ya katanya sejalan, harus sejalan ya. Edukasi terhadap orang tua, guru, ini kan yang punya otoritas terhadap anak gitu ya, di usia-usia remaja sampai dari awal ya, dari baru lahir sampai dia perkembangan manusia itu, otoritas di sini ada guru dan orang tua itu kan mendominasi, sehingga ini harus dibekali dengan pengetahuan. Ketika yang dua aspek ini tidak dibekali ya salah kaprah, anak masih mengikuti keputusan daripada orang tua dan guru. Kalau dua aja belum dibekali, anak ikut akhirnya salah jurusan. Nah, anak juga punya ego nih, akan jadi perang, jadi konflik, jadi masalah baru. Anak udah muncul di masa-masa pubertas yang mereka egonya cukup tinggi, ditambah orang tua yang memiliki ego juga, peran sebagai otoritas di rumah gitu loh, punya power, itu akan jadi gesekan yang cukup besar. Nah, akhirnya peran di sini psikolog sebagai pihak ketiga memediasi ini dengan pembekalan antara guru,
orang tua pihak sekolah ya, mereka paham, diedukasi, kiat kita memberikan solusi seperti itu, dan anak juga sebagai objeknya nanti akan nyaman menggeluti bidang disiplin ilmu yang memang sesuai dengan potret yang kita Betul. berikan. Jadi ada anak sampai nangis ke saya, Pak, apakah saya jadi anak durhaka, Pak? Kenapa? Kalau saya menolak ngambil jurusan yang Nggak sesuai dengan pilihan orang tua saya. Waduh, bingung ini saya menjawabnya, Bu. Saya bilang, bukan, tapi ya, perkara dia tidak ngikutin perkataan orang tua. Jadi memang harus juga diedukasi orang tua ini, Bu ya. Sangat. Biar kepada anaknya nggak seperti itu gitu Iya, ya, nggak terlalu otoriter gitu ya. Iya betul. Mm-mm. Jadi semua kan bahasanya apa ya? Kita kan butuh pedoman. Hidup aja butuh pegangan ya. Fondasi kita apa? Orang tua juga harus memiliki pengetahuan-pengetahuan yang terus berkembang. Dia harus dibekali. Kalau dia nggak tahu, nggak ada dapat siraman apa informasi dari pihak sekolah, explore aja, cari tahu. Menjadi orang tua itu juga harus tahu cara yang tepat bagaimana gitu loh, mendidik anak sesuai dengan zamannya. Misalnya kebanyakan nih orang tua menggunakan pendekatan zaman mama papa dulu gitu loh, dilakukan oleh papa mamanya kakek nenek kamu itu begini. Loh, kena nggak treatment itu ke anak sekarang? Enggak, mental gitu. Jadi artinya kita mengeksplor diri kita untuk melakukan pendekatan yang efektif terhadap anak kita itu penting. Kalau nggak dapat di sekolah ya kita cari, sekarang dapat pengetahuan tuh banyak kok untuk mengaksesnya ya, pengkayaan diri, terus memiliki kemampuan yang bisa ngimbangin lah minimal. Jadi ketika berinteraksi atau berkomunikasi sama anak nggak jadi gesekan. Saya pikir begitu. Nah, gimana para pemirsa Global Kreasi TV, Cipta Kreasi TV? Ternyata luar biasa, kali ini cuma sekelumit. Rasanya masih banyak pertanyaan, Bu, yang akan pengen kita gali lagi ketika menentukan pilihan, ketika menentukan jurusan. Karena saat ini anak-anak kita itu memang generasinya itu seperti apa ya, seperti gelombang badai. Jadi kadang mereka maunya egonya mereka yang diturutin, yang lain nggak mereka anggap. Itu bagaimana, Bu? Udah, gue nggak mau dengerin guru BK, nggak mau dengerin orang tua, saya tentukan pilihan saya sendiri. Ya, itu yang tadi saya bilang, kan kita kenali ya persoalannya. Nggak mungkin juga serta-merta anak nggak ada choice, nggak ada pilihan. Pasti setiap solusi ada pilihan. Jangan kita juga terlek sebagai orang tua atau pihak guru, kamu harusnya begini, A, B, C, D, segala macam. Manusia itu dinamis. Ya, bukan sebuah benda yang kalau kita memberikan A ya harus A, tapi kalau manusia tadi itu sifatnya dinamis, kita akhirnya memiliki cara. Dan begitupun anak tahu bahwa bagaimana adab tata cara secara normatif agama maupun kemasyarakatan. Dia tahu bagaimana adab terhadap orang tua dan orang dewasa lainnya. Ketika dia punya mau, dia bisa mengutarakan. Nah, itu juga penting tuh, kita memberikan training-training asertif terhadap anak maupun guru. Bagaimana mengkomunikasikan yang efektif, nyampe pesannya, keinginannya itu tanpa harus mengalami sebuah gesekan-gesekan terhadap orang dewasa atau orang tuanya maupun guru. Berarti solusinya cuma satu ya, Bu? Harus ada asesmen yang komprehensif itu ya, Bu ya? Iya, kalau bicara minat bakat, mengenali potensi yang ada di anak-anak didik kita, kita harus memiliki tools bantuan melalui asesmen psikologi. Karena itu memang penggaliannya, penilaiannya secara komprehensif gitu ya, kognitif dan semua aspek itu kita ukur sehingga akan kita nggak salah jalan. Rugi pilih mana coba? Kita kecemplung salah jurusan ketimbang kita preventif, mencegah daripada mengobati gitu. Oke. Baik. Kiranya kita harus lanjut nanti. Mungkin yang masih ingin pertanyaan, saksikan webinar kami yang akan segera tayang di Cipta Kreasi TV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.